Jadi di hari Senin, paragraf yang kedua, Yesus datang. Kalau diulang ini berarti sangat-sangat penting. Yesus datang dan bukan itu tujuan mujizatnya. Jadi Yesus datang artinya bukan tujuannya memberikan, menunjukkan, menonjolkan mujizat. Tetapi sebaliknya, kisah tentang pemberian makan kepada 5.000 orang memberikan kesempatan untuk menggambarkan bahwa Yesus adalah roti hidup. Bahwa Allah sendiri telah turun dari surga. Akulah roti hidup, katanya. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Artinya apa, saudara-saudara? Yang terpenting tentang kedatangan Yesus di atas dunia ini adalah bagaimana kita mengenal Yesus sebagai roti hidup. Bukan jasmani yang lebih penting, tetapi rohani. Itu yang mau disampaikan oleh Rasul atau murid Yesus, yaitu Yohanes. Bukan materi yang lebih penting, namun firman Tuhan. Ketika kita merenungkan tentang bagaimana mujizat yang dibuat Yesus itu menjadi prioritas, itu salah. Karena bukan itu tujuannya. Tetapi bagaimana mujizat Yesus itu dapat mengubah hidup kita dari yang sakit rohani disembuhkan menjadi iman rohani yang teguh. Menurut manusia, sakit jasmani ketika Yesus sembuhkan itu penting. Tetapi yang lebih penting, saudara-saudara harus perhatikan, ketika kita sakit jasmani, Yesus mau mengembalikan citra Allah yang hilang dalam kehidupan saya dan saudara. Citra Allah itu apa? Tabiat Yesus yang ada pada diri kita semula, tetapi sudah dihancurkan karena dosa. Saya dan saudara memiliki citra, image, karakter, tabiat Yesus, tetapi karena kesenangan dunia, terlena dengan materi, keduniawian, kita jauh dari Tuhan, maka Tuhan izinkan kita memiliki pergumulan. Bukan Tuhan yang mendatangkan penyakit, tidak. Yang mendatangkan penyakit adalah karena dosa, kematian dan penyakit. Tetapi Tuhan izinkan, Tuhan dapat menghindarkan penyakit itu, tetapi Tuhan izinkan itu terjadi kepada saya dan saudara, agar supaya kita sadar, ya, agar supaya kita sadar bahwa betapa pentingnya perubahan rohani, bukan jasmani. Saudara-saudara, inilah gambaran yang Yesus mau sampaikan kepada kita. Kadangkala kita sakit, kita menyalahkan Yesus. Ketika kita sakit, kita mau kesembuhan jasmani saja. Tidak mau menyadari kenapa saya bisa sakit. Bisa saja melanggar hukum kesehatan, bisa saja melanggar hukum moral, 10 hukum. Tuhan mau kita sadar, kita lihat. Makanya kita harus berdoa, Tuhan, saya sementara sakit. Tolong Tuhan tunjukkan penyebab saya sakit. Sadarkan saya Tuhan, agar supaya saya bertobat dari penyebab sakit itu. Apakah saya melanggar hukum kesehatan? Apakah saya melanggar hukum moral? Tolong tunjukkan itu dan mampukan saya, sanggupkan saya untuk bertobat. Itu yang Tuhan mau. Pelajaran ini yang begitu penting, yang kita harus tahu tentang pelajaran sekolah Sabat pekan ini. Ini yang ditunjukkan bahwa Yesus adalah roti hidup, terang dunia, pintu, gembala yang baik, kebangkitan, jalan, pokok anggur yang benar. Di sini dikatakan bahwa orang banyak melihat Yesus sebagai pemimpin yang sempurna.
untuk membebaskan mereka dari Roma. Ia akan memberi makan dan menyembuhkan luka mereka. Tapi Yesus menolak untuk dinobatkan sebagai raja. Ketika ia bertemu lagi dengan orang banyak keesokan harinya, Yesus berbicara kepada mereka dengan jelas. Ia tidak ingin hanya memenuhi kebutuhan fisik mereka. Ingat, ia tidak ingin hanya memenuhi kebutuhan fisik mereka. Ia datang untuk memberikan mereka kehidupan kekal. Jadi saudara-saudara, ketika kita merasa kita sakit, bukan Yesus menjauh kepada kita, tidak. Itu seberapa sakitnya kita atau sebetapa sakitnya kita, sebetapa susahnya kita, sebetapa menderitanya kita, bergumulnya kita, begitu berat beban kita. Di saat itu sangat-sangat dekatlah Yesus kepada kita. Cara untuk membuat saya kembali kepada Yesus adalah diizinkannya kita mendapat pergumulan, sakit, dan masalah. Maka kita akan berseru kepada Dia, kembali kepada Dia. Karena satu-satunya tujuan Yesus datang dari sorga ke dunia ini untuk memberikan kehidupan yang kekal. Maka Dia menjadi roti hidup. Dengan ungkapan ini dan ungkapan-ungkapan lain yang serupa, Yesus mengidentifikasikan dirinya dengan Tuhan. Akulah yang berbicara berhadapan muka dengan Musa. Bahwa Allah yang berbicara kepada Musa itulah Yesus. Dia adalah terang dunia. Bagaimana kehidupan yang terang itu dijelaskan ketika Dia memberikan mujizat kepada orang yang buta. Dan di situ bukan hanya orang buta, tetapi ada orang Farisi, ada imam-imam, ada ahli-ahli Taurat, dan pemuka-pemuka agama. Nah, kita akan lihat ini perbedaannya. Orang buta, dia menjadi semakin baik secara rohani, tetapi orang Farisi dan teman-temannya, mereka mengalami kebingungan rohani. Dia atau orang buta bisa melihat, sembuh secara fisik dan sembuh secara rohani karena dia mencari Tuhan, bukan hanya mencari mujizat tetapi mencari Yesus yang adalah roti hidup. Tetapi orang Farisi dan teman-temannya, ya, mereka dibutahkan. Nanti kita akan dapat jawaban kenapa mereka dibutahkan, kenapa mereka mengalami kebingungan rohani. Kemudian orang buta dia tahu bahwa Yesus adalah orang suci, tetapi orang Farisi dan teman-temannya, mereka percaya bahwa Yesus adalah orang berdosa. Ini luar biasa ya, saudara-saudara. Kemudian dia tahu bahwa Yesus atau orang buta tahu bahwa Yesus datang untuk memberinya terang, tetapi orang Farisi dan teman-temannya, mereka tidak tahu di mana atau mengapa Yesus datang. Mereka dibutahkan, saudara-saudara. Orang buta menegaskan imannya kepada Yesus, tetapi orang Farisi dan teman-temannya, mereka menolak untuk percaya dan mengusir orang berdosa. Oke, kita bisa buka. Ini jawabannya. Kenapa sampai orang Farisi, ahli-ahli Taurat, imam-imam, pemuka-pemuka agama dibutahkan? Mereka bukan mendapatkan pertumbuhan rohani, malahan kemerosotan rohani. Di mana kita saat ini? Apakah kita dikategorikan sebagai orang buta yang disembuhkan bukan hanya jasmani tetapi rohani? Ataukah siapa tahu atau mungkin ada di antara saya dan saudara saat ini dikategorikan kepada orang-orang Farisi? Jika kita merasa Roh Kudus berbisik bahwa kita ada di kategori orang Farisi, mari kita renungkan akan penjelasan ini dan kita cepat berbalik dan bertobat. Minta kepada Tuhan kuasanya agar supaya kita disanggupkan untuk berbalik dan bertobat. Nah, ini alasan kenapa sampai orang Farisi, imam-imam, ahli-ahli Taurat, pemuka-pemuka agama pada saat itu dikategorikan sebagai orang-orang yang mundur rohani, malahan rencana membunuh Yesus. Di hari Senin ya, pelajaran sekolah Sabat 7 Oktober hari Senin,
Di paragraf yang keempat, di bagian akhir, ya, di situ dikatakan seperti ini di dalam buku Alfa Omega jilid 5 halaman 415. Mereka membuka hati terhadap sifat tidak percaya. Kalau saudara dan saya sudah mulai tidak percaya, sudah mulai ragu, sudah mulai jauh dari Tuhan, kita akan lama-kelamaan kita akan masuk kepada kategori orang Farisi. Jadi sifat tidak percaya dan benih yang telah ditaburkan oleh setan membuahkan yang sejenisnya dalam salah pengertian dan kegagalan. Mereka mulai membangun benih-benih ketidakpercayaan kepada Yesus. Walaupun mereka sudah tahu, mereka itu pembaca-pembaca Alkitab. Mereka itu pembaca-pembaca firman. Mereka itu pembaca-pembaca di zaman nabi-nabi. Mereka tahu Yesus akan datang di zaman mereka. Tetapi mereka sudah memberikan benih di dalam hati mereka ketidakpercayaan kepada apa yang difirmankan di dalam Alkitab, sehingga mereka menjadi seperti itu. Yesus adalah terang yang menerangi setiap orang dan menuntun mereka menuju keselamatan. Namun, sayangnya ada orang-orang yang lebih suka hidup dalam kegelapan dan menolak keselamatan. Hal yang sama terjadi pada orang Farisi. Mereka memiliki bukti seseorang yang tadinya buta sejak lahir kini dapat melihat. Tetapi meskipun ada semua bukti, mereka tetap menolak terang itu. Kadangkala kita sudah di depan mata, contoh ya, saya bawa mobil atau saya bawa motor, balap, tiba-tiba seperti mau kecelakaan, bisa terhindar dari kecelakaan itu, baik motor atau mobil. Itu syukurlah, itu karena saya jago, saya bawa motor. Atau dalam berkendara tiba-tiba terjadi kecelakaan, saya masih hidup. Itu adalah mujizat yang Tuhan buat, tetapi kita dibutahkan karena kita sudah membuat diri kita tidak percaya terlebih dahulu kepada Tuhan, sehingga kita tidak tahu itu adalah penyertaan Tuhan. Itu adalah mujizat yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan pernah menolak terang itu. Yesus adalah kebangkitan yang dan hidup. Nah, di dalam pelajaran kebangkitan Lazarus, ya, sudah banyak kali kita mempelajari pelajaran kebangkitan Lazarus ini. Tetapi saudara-saudara, yang saya mau tekankan di sini adalah bagaimana, kenapa sampai Yesus sudah diinfokan Lazarus sudah 3-4 hari mati, Yesus tidak datang-datang. Pertama yang Yesus mau tunjukkan adalah ya pastinya mujizat yang lebih besar. Karena di sekitar Yesus orang banyak, bahkan ada murid-murid Yesus yang kurang percaya kepada Yesus. Makanya Yesus menunda kedatangannya beberapa hari, baru Yesus datang. Agar supaya Yesus mau menunjukkan mujizat yang lebih besar. Ini mujizat yang paling besar yang pernah terjadi ketika Yesus ada di atas dunia ini, yaitu membangkitkan orang yang sudah mati. Nah, bagi orang banyak, bagi murid-murid Yesus yang ada, mungkin ya 1-2 lah, yang lain percaya bahwa Yesus adalah Allah yang dapat membangkitkan. Tetapi ada murid yang seperti Filipus tadi, bahwa orang banyak tidak percaya, walaupun banyak mujizat yang sudah terjadi beberapa waktu yang lalu dalam kehidupan mereka bersama Yesus. Tetapi tiba-tiba Yesus datang pada hari yang keempat. Bayangkan saudara-saudara, sudah bau busuk dan lain sebagainya. Singkat cerita dia panggil, akhirnya Lazarus bangkit dan dia bisa hidup kembali. Saudara-saudara, Yesus mau menyampaikan kepada kita bahwa dia adalah sumber kebangkitan. Dia adalah sumber dari segala yang kita khawatirkan. Mungkin saja orang-orang yang kita kasihi sudah mendahului kita, sudah beristirahat dalam kematian. Tetapi pelajaran dari Lazarus menekankan pada saat ini bahwa orang-orang yang kita kasihi
yang sudah beristirahat dalam kematian, ketika kita percaya kepada Yesus, ketika kita beriman kepada Yesus, waktu kedatangan Yesus pada kali yang kedua, Dia akan membangkitkan orang-orang yang kita kasihi. Ingat, kedatangan Yesus sudah semakin dekat. Tanda-tandanya yang dulu masih kecil, masih sedikit, tetapi ini sudah semakin intens, semakin besar, ya. Perang semakin meluas, bencana alam di mana-mana. Tinggal menunggu waktu berita mengatakan bahwa gempa megatrust akan terjadi, tsunami yang lebih besar dari Aceh akan terjadi, dan lain sebagainya. Semakin intens bahwa Yesus akan datang. Sudah tidak lama lagi, saya dan saudara akan berjumpa dengan orang-orang yang kita kasihi. Ini adalah kabar baik. Ini adalah kabar keselamatan. Ini adalah kabar yang menggembirakan. Tetapi ingat, untuk mencapai itu, kita harus tetap berpegang kepada sumber keselamatan itu. Tetap percaya kepadanya, sehingga Dia dapat memberikan jaminan keselamatan, dan jaminan keselamatan itu bisa menjadi bagian kita untuk kita pakai dalam kesetiaan kita. Saya ulang kembali secara ringkas pelajaran demi pelajaran yang kita bisa dapatkan pada malam hari ini. Pada pelajaran hari Minggu tentang memberi makan 5.000 orang, makna atau pelajaran yang kita bisa dapatkan dari peristiwa itu adalah bagaimana Yesus diidentifikasi sebagai Musa yang baru, yang datang untuk membebaskan umatnya melalui pengorbanannya di kayu salib. Bukan hanya menunjukkan mujizat 5.000 orang bisa diberikan makanan, tetapi menunjukkan pengorbanannya. Dia adalah roti hidup. Tubuhnya, dagingnya telah dipakukan di kayu salib menjadi roti yang dapat menyelamatkan saya dan saudara. Itulah firman Tuhan. Kemudian pelajaran hari Senin yang kita bisa dapatkan, kita harus mewaspadai bahaya yang menjadi penyebab agar supaya kita tidak terjebak. Kita harus cari tahu, mewaspadai tentang bahaya yang dapat menjebak kita dalam hal-hal materi yang mengorbankan hal-hal rohani. Artinya apa? Kadangkala kita ragu, kadangkala kita bimbang dengan hal-hal materi, kita lebih mementingkan hal materi daripada hal-hal rohani. Contohnya seperti Filipus, dia lebih mementingkan uang. Kami cuma memiliki uang seperti ini Tuhan. Sedangkan murid-murid yang lain tahu bahwa Tuhan dapat memberi makan 5.000 orang dengan cara apapun yang dia bisa lakukan. Kemudian pelajaran hari Selasa kita bisa miliki pikiran yang terbuka dan fleksibel agar kita tidak terperangkap dalam pandangan sempit yang dapat menghalangi saya dan saudara melihat kebenaran yang lebih besar yang disajikan oleh Allah. Jangan seperti orang Farisi, ahli-ahli Taurat, imam-imam, tetapi jadilah seperti orang buta yang tahu bahwa Yesus adalah sumber daripada kesembuhan, bukan hanya fisiknya, tetapi rohaninya yang dapat menyelamatkan dia. Pelajaran hari Rabu yang penting yang kita bisa dapatkan adalah bahayanya kebutuhan rohani yang disebabkan oleh keyakinan dan tradisi kita sendiri, serta pentingnya memiliki hati dan pikiran yang terbuka untuk menerima dan mengakui kebenaran yang disajikan oleh Allah, bahkan jika itu bertentangan dengan apa yang kita yakini sebelumnya. Kemudian pelajaran hari Kamis menjelaskan tentang pentingnya pelajaran tentang Yesus yang adalah Allah, Sang Pemberi kehidupan. Betapa sulitnya manusia memahami rencana Allah, tetapi
ketika kita percaya kepada Allah, rencana Allah adalah rencana yang terbaik. Walaupun tidak bisa pikiran kita tidak sampai kepada rencana itu, tetapi rencana Allah adalah yang terbaik untuk saya dan saudara. Demikianlah akan pelajaran Sekolah Sabat, ringkasan, gambaran, ataupun garis-garis besar tentang pelajaran Sekolah Sabat saat ini, kiranya menjadi berkat bagi saya dan saudara.